Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung video-video sebelumnya tentang persamaan trigonometri. Pada video ini kita membahas persamaan trigonometri dasar untuk fungsi tangen. Di sini sudah ada rumusnya ya. Kalau satuannya derajat, jika misalkan ada tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Dan untuk fungsi tan hanya ada satu rumusnya. Sementara kalau misalkan dinyatakan dalam satuan radian, jika ada tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali Pi. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2X sama dengan akar 3 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tan 2X sama dengan akar 3. Tan 2X sama dengan tan berapa yang nilainya akar 3? Tan 60 ya. Sehingga di sini 2X sama dengan 60 derajat. Maka untuk mencari nilai X-nya ya, 2X sama dengan rumusnya alfa ditambah K dikali 180 derajat. 2X sama dengan alfanya adalah 60, berarti 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya, atau dikali setengah. 2X dibagi 2 itu adalah X sama dengan 60 derajat dibagi 2 itu 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 2 90 derajat ya, sehingga di sini kita masukkan ya beberapa nilai K. Untuk K0 ya, berarti kan di sini K-nya diganti 0, 0 kali 90 itu 0 ditambah 30, kita peroleh nilai X-nya 30. Untuk K-nya 1 kali 90 ditambah 30 berarti 120. Untuk K-nya 2 dikali 90 180 ditambah 30 itu adalah 210. Untuk K3 3 kali 90 270 ditambah 30 berarti 300. Untuk K4 4 kali 90 sudah 360 ditambah 30 kan sudah lebih dari 360, berarti sudah tidak memenuhi interval ini ya. Berarti ini sudah tidak memenuhi untuk 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat dan 300 derajat ya. Ini boleh kita kurung ya, dalam bentuk tabel ya, bukan kurung. Oke, seperti ini. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan dalam kurung 2X dikurang 35 derajat sama dengan 1 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita coba selesaikan. Tan dalam kurung 2X dikurang 35 derajat sama dengan 1. Tan dalam kurung 2X dikurang 35 derajat sama dengan tan berapa yang nilainya 1, yaitu tan 45 derajat ya. Sehingga adalah 2X ya, dikurang 35 derajat sama dengan 45 derajat ya.
kita cari nilai X-nya. Ya, rumusnya adalah berarti 2X dikurang 35 derajat sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. 2X dikurang 35 derajat sama dengan, masukkan alfanya yang 45, berarti 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kemudian negatif 35-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya, atau dengan kata lain ya operasinya itu kedua ruas kita jumlahkan gitu ya. Sehingga di sini menjadi 2X sama dengan 45 derajat ini jadi tambah 35 derajat ya, jadinya 80 derajat ya. 80 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya, sehingga kita peroleh X sama dengan 80 dibagi 2 itu 40 ya, di sini 40 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 2 itu 90 derajat. Nah, tinggal kita ya, cari nilai X dengan memasukkan nilai K ya. Di sini K-nya untuk K 0 ya. Nah, kenapa tidak negatif 1 ya? Kalau negatif 1 ini hasilnya akan negatif ya, tidak memenuhi interval ini atau di luar interval ini ya. Berarti kita coba K-nya itu 0. Berarti 0 dikali 90 itu 0 ditambah 40, berarti kita peroleh nilai X-nya 40. Untuk K-nya 1 kali 90 ditambah 40 130. Untuk nilai K2 ya, 2 kali 90 180 ditambah 40 220. Untuk K-nya 3 kali 90 270 ditambah 40 berarti 310. Untuk K-nya 4 kali 90 sudah 360. Kalau misalkan ditambah 40 lagi berarti kan sudah di atas 360, sudah di luar interval ini ya, tidak memenuhi. Berarti untuk 4 tidak memenuhi. Ya, jadi inilah ya yang kita peroleh nilai X-nya, sehingga himpunan penyelesaiannya 40 derajat, 130 derajat, 220 derajat, dan 310 derajat. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan dalam kurung X tambah 60 derajat tambah 1/3 akar 3 sama dengan 0 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, baik, kita selesaikan ya. Tan dalam kurung X ditambah 60 derajat ditambah 1/3 akar 3 sama dengan 0. Nah, positif 1/3 akar 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya. Atau kedua ruas kita kurangi 1/3 akar 3 gitu ya. Sehingga di sini menjadi tan dalam kurung X ditambah 60 derajat sama dengan ya, berarti jadi negatif 1/3 akar 3. Tan dalam kurung X ditambah 60 derajat sama dengan tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3. Sekali lagi, kalau kalian lupa, gunakan sudut yang berelasi ini ya. Nah, cari yang positifnya dulu, yang di kuadran 1 dulu ya. Di kuadran 1 tan berapa yang nilainya itu 1/3 akar 3, tan berapa?
tan 30 ya, berarti di sini tan 30 derajat. Nah, di sini kan tannya negatif nih. Tan negatif itu ada di kuadran berapa aja? Ya, tan negatif ada di kuadran 2 dan di kuadran 4 ya. Oke, patokannya 180 derajat ya. Nah, dari 180 derajat kalau di kuadran 2 berarti ke arah atas ke sini. Sehingga kalau ke atas sudutnya semakin mengecil atau dikurangi. Berarti di sini 180 dikurangi 30. Ya, hasilnya 150 derajat. Nah, berarti di sini tan 150 derajat. Sehingga X ditambah 60 derajat sama dengan 150 derajat. Ya, kita gunakan rumus untuk tan X ditambah 60 derajat sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. X ditambah 60 derajat sama dengan, masukkan alfanya yang 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Positif 60 derajatnya kita pindah ruaskan ke kanan ya. X sama dengan, berarti dia jadi pengurangan, jadi 150 derajat dikurangi 60 derajat, hasilnya 90 derajat ya, ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian kita masukkan ya beberapa nilai K untuk mendapatkan X nya. Kalau K nya misalkan 0 ya, berarti 0 dikali 180 itu 0 ditambah 90 derajat, berarti kita peroleh X 90 derajat. Kalau misalkan K nya 1 dikali 180 itu 180 ditambah 90 270. Nah, kalau misalkan K nya itu 2. Nah, 2 dikali 180 sudah 360. Kalau ditambahkan 90 ini sudah di atas 360. Berarti untuk 2 tidak memenuhi ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan tan dalam kurung X tambah 60 derajat tambah setengah akar 3 tambah sepertiga akar 3 sama dengan 0 adalah 90 derajat dan 270 derajat. Demikian ya beberapa contoh soal untuk persamaan trigonometri sederhana dari fungsi tan. Sekali lagi selalu Bapak sampaikan untuk anak-anakku semandu terhebat ya, khususnya untuk kelas MIPA 11, MIPA 3, MIPA 4, 5, 6 dan 7. Kalau ada kesalahan dari penulisan atau pembahasan dari video ini mohon dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.